Kereta api Prambanan Ekspres bukanlah sekedar kereta komuter biasa. Bagi para pengelaju di kawasan Solo dan Yogyakarta, kereta ini menyimpan beragam cerita, sebelum akhirnya mulai tergantikan seiring kehadiran layanan kereta rel listrik alias KRL. Sejarah KA Prambanan Ekspres atau biasa disebut KA Pramex ini bermula pada era 1970-an ketika PJKA menghadirkan KRD Kuda Putih. KA ini melayani pengelaju dari Solo ke Yogyakarta menggunakan armada kereta buatan Verostal dari Jerman. Namun, kerusakan yang terjadi dan minimnya suku cadang membuat armada ini kemudian dihentikan operasionalnya. Kereta api pengelaju alias komuter yang menghubungkan Solo dan Jogja berlanjut ketika pada 20 Mei 1994 diadakan layanan KA yang diberi nama Prambanan Ekspres atau disingkat Pramex. Layanan KA komuter ini menggunakan armada 4 kereta kelas bisnis yang ditarik oleh lokomotif. Pramex kemudian menggunakan armada kereta rel diesel atau KRD MCW 302 untuk melengkapi layanannya. Hingga pada 1 Maret 2006, KA Pramex mendapat armada kereta rel diesel elektrik atau KRDE yang dimodifikasi dari KRL BN Holek oleh PT Inka. Dioperasikannya jalur rel ganda Solo-Kutoarjo pada 29 September 2007 membuka peluang layanan KA Pramex diperluas. Beberapa rute perjalanan KA ini kemudian diperpanjang, tidak hanya Solo-Yogyakarta, namun Solo ke Kutoarjo juga. Dalam perjalanan sejarahnya, KA Pramex bukanlah satu-satunya KA yang melayani pengelaju di kawasan ini. Ada KA Magowo Ekspres jurusan Cilacap, Purwokerto, Magowo yang menemani di sebagian ruas pada 14 Agustus 2012. Dihentikannya operasional KA Magowo Ekspres pada 20 Oktober 2012 membuat PT Kereta Api Indonesia kemudian memanfaatkan armada CKRD ini untuk melayani para pengelaju Yogyakarta dan Solo. Armada ini kemudian dioperasikan sebagai KA Sriwedari Ekspres mulai 5 November 2012 yang memiliki rute perjalanan sama dengan Pramex. Bedanya, KA Sriwedari dilengkapi pendingin udara alias AC, sementara KA Pramex umumnya masih mengandalkan kipas angin sebagai pendingin udara. Operasional KA Sriwedari kemudian dihentikan pada medio Mei 2015 dan armadanya dialihkan sebagai KA Pramex. Jadilah, KA Pramex memiliki beberapa jenis armada, mulai dari KRD, KRDE, hingga CKRDE. Ada pula rangkaian kereta rel diesel Indonesia atau KRDI produksi PT Inka. Ada Pramex berpendingin udara, ada Pramex yang masih memakai kipas. Warnanya juga beragam. Pada 27 April 2016, satu set armada Pramex diberi cat khas Spirit Joglo Semar yang bercorak batik. Sementara, sisanya masih memakai warna asli merah dan kuning.
Pengoperasian KA Pramex juga memiliki banyak cerita. Namun, yang paling diingat oleh para penglaju adalah ketika KA Pramex mengalami kecelakaan di kawasan Kalasan, Sleman, di Yogyakarta pada 23 Oktober 2012. 3 gerbong terguling dalam kejadian ini. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Selain itu, KA ini juga sempat mengalami beberapa kejadian, mulai dari mogok yang berujung pada evakuasi, hingga kecelakaan dengan kendaraan lainnya. Namun demikian, kecintaan masyarakat pada KA ini tak surut. Berbagai jadwal perjalanan KA Pramex dipadati penggunanya. Datangnya pandemi COVID-19 membuat banyak sisi kehidupan seolah melambat atau terhenti. Demi mencegah penularan virus corona, pembatasan kapasitas pun dilakukan. Namun, KA Pramex ini tetap saja menjadi primadona. Ketika banyak KA lain yang tak berjalan, ia tetap setia melayani pelanggan walau harus mengalami pengurangan jumlah perjalanan. Sejak tahun 2012, sudah muncul kabar tentang elektrifikasi jalur rel Solo-Yogya untuk menunjang operasional layanan KRL. Datangnya pandemi corona tak menyurutkan rencana pembangunannya. Dimulai pada awal 2020, pada akhir tahun itu juga kita bisa menjumpai tiang listrik aliran atas di sepanjang jalur. Dan sejumlah stasiun pun mulai berbenah. Dan pada akhir 2020 pula mulai dijalankan armada KRL, walau baru sebatas uji coba. Pada awal tahun 2021, akhirnya layanan KRL dicoba untuk publik. Nasib KA Pramex pun semakin jelas, harus memberi jalan untuk layanan baru ini. Namun demikian, ia tak sepenuhnya hilang. Kehadiran KRL di koridor Solo-Yogya membuat rute KA Pramex di sini harus bergeser. Mulai 10 Februari 2021, KA Pramex sepenuhnya melayani koridor Yogya-Kutoarjo. Kata berpisah? Tentu tidak.
Setidaknya belum. Namun masa depan bukanlah sesuatu yang pasti. Dikabarkan, jalur rel Yogyakarta-Arjo juga akan dielektrifikasi. Bila hal itu terwujud, nasib KA Pramex menjadi tak menentu. Entah apa yang akan terjadi pada KA Pramex. Akankah KA ini dihapus nantinya? Ataukah namanya akan diabadikan dalam layanan yang sudah ada, layaknya KA Argo Parahyangan? Waktu yang akan menjawabnya. Video ini dibuat untuk mengabadikan kiprah KA Pramex yang sudah seperempat abad lamanya. Semoga saja layanannya akan terus abadi di hati masyarakat dan penggunanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan yang terpenting, buat kalian yang belum, ayo subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gratis loh. Sampai jumpa di edisi spesial berikutnya. Salam sepur.